Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Nurse. Pada video kali ini saya memberikan informasi ya teman-teman tentang kelulusan CPNS 2009. Untuk memulainya teman-teman bisa klik like, share, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang, dan teman-teman juga bisa mendapatkan informasi yang terbaru tentang CPNS 2019 dan informasi kesehatan keperawatan lainnya ya. Terima kasih teman-teman. Oke, langsung saja nih teman-teman, kita buka di halaman kompas.com ya, yaitu tanggal 27 bulan 10 tahun 2020 kemarin ya teman-teman ya. Ada kabar yang menggembirakan mungkin kalau menurut saya. Ini penentuan dan cara mengetahui kelulusan CPNS 2019. Oke, langsung kita scroll ke bawah. Ditulis oleh Dandi Bayu Bramasta dan dieditor oleh Sari Hardianto. Kompas.com. Proses seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS 2019 kini telah memasuki tahap penyampaian hasil rekon dan dari BKN ke instansi. Sebelumnya pelaksanaan seleksi kompetensi bidang bagi para peserta yang lolos tahap seleksi kompetensi dasar telah usai digelar. Berdasarkan jadwal seleksi CPNS 2019 dikeluarkan BKN tepat pada tanggal 30 Oktober 2020, pengumuman hasil seleksi CPNS akan dirilis. Berarti di sini ingat-ingat ya, tanggal 30 Oktober 2020 sesuai jadwal di BKN bahwa akan diumumkan hasil dari seleksi CPNS 2019 ya. Terus pengolahan hasil SKD, SKB telah dilakukan pada 8 sampai 18 Oktober 2020. Adapun rekon integrasi hasil SKD dan SKB dilakukan pada 19 sampai 23 Oktober 2020. Dengan demikian, hasil yang tersisa adalah untuk penyampaian hasil seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan usul penetapan NIP ya. Jadi sekarang tanggal 27 tahun 28, tinggal menunggu hasil seleksi ya. Terus bagaimana caranya sih mengetahui kelulusan CPNS 2019 ya? Berdasarkan pemberitaan kompas.com pada Senin tanggal 26 Oktober 2020, cara mengetahui kelulusan CPNS dapat diketahui dengan sangat mudah. PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Paryono menyebutkan peserta dapat melihat hasil CPNS 2019 di laman setiap instansi yang dilamar. Lebih lanjut, pengumuman hasil CPNS 2019 dikatakan Paryono akan dilakukan secara serentak pada tanggal 30 Oktober 2020 di instansi masing-masing yang menyelenggarakan penerimaan CPNS melalui web instansi ya, ujar Paryono. Di sini di Twitter, ASN kini beda. Setelah sekian lama kalian berusaha berdoa dan mengarahkan segala kemampuan kalian untuk mengejar cita-cita menjadi abdi negara, kini penantian kalian tinggal menunggu waktu. Sudah ada pemberitaan dari BKN Pusat ya di Twitternya, yaitu di sini ada apa namanya? Nah, ini udah ada ya. Kalau di sini sebutkan verifikasi data tahun 27 ya. Kalau yang di checklist ini udah selesai, dan kalau yang ditandai ini
Nah, ini ya, sedang berlangsung. Rekon integrasi hasil SKD dan SKB 19 sampai 23 Oktober 2020, dan kita tinggal menunggu nih penyampaian hasil dan rekon dari BKN ke instansi ya. Berarti dari BKN ke instansi akan dilaksanakan tanggal 26 sampai 28 Oktober, dan tinggal 30-nya barulah ada pengumuman hasil seleksi. Ternyata ada masa sanggah ya teman-teman ya. Apa sih masa sanggah itu ya teman-teman? Kita lihat nanti ya. 1 sampai 3 November, dan untuk NIP 1 sampai 30 November ya. Oke. Kita lanjut. Setelah dilakukan pengumuman, tahap berikutnya yakni masa sanggah yang akan digelar pada 1 sampai 3 November 2020. Mengenai siapa saja yang diperbolehkan melakukan sanggahan, Pariono menyebut mereka diantara adalah peserta CPNS yang dinyatakan lolos SKD dan telah mengikuti SKB. Kemudian yang dapat disanggah oleh peserta CPNS 2019 yakni segala hal yang dapat berdampak pada perubahan hasil seleksi. Nah, teman-temannya ingat ya teman-teman nih, kita harus menggarisbawahi juga teman-teman ya. Ini dia. Jadi mas sanggah itu ya, menurut Pariono, misalnya menurut hitung-hitungan peserta bahwa nilai masuk dalam ranking yang diterima sesuai informasi, tapi ternyata tidak ya. Menurut teman-teman hasil hitung-hitungan teman-teman masuk nih, tapi ternyata tidak masuk. Nah, itulah masa sanggah yang akan diadakan 1 sampai 3 November 2020. Bukan hanya waktu SKD atau bukan hanya waktu SKD ya, masa sanggah juga, tapi ada juga pada waktu SKB ini ya, hasil seleksinya menentukan di masa sanggah ini ya. Nantinya sanggahan ditujukan kepada instansi yang dilamar dan disampaikan melalui fitur yang tersedia pada laman SSCASN. Untuk mekanisme pelaporan akan tersedia dan dapat diakses setelah pengumuman ya. Jadi setelah pelaporan, setelah mekanismenya pelaporan akan tersedia ya, dan dapat diakses setelah pengumuman ya. Oke, udah tahu ya masa sanggah itu ya teman-teman ya. Lanjut ya. Nah, ini penentuan kelulusan CPNS 2019 nih teman-teman, penentuannya nih ya. Ternyata ada nih teman-teman tahapannya. Dari kompas.com tanggal 24 Oktober 2020, pengolahan hasil SKD dan SKB CPNS 2019 berpatokan pada dua hal. Pertama, pembobotan nilai SKD dan nilai SKB adalah 40 dan 60%. Pasti benar itu ya. Kedua, dalam hal instansi melaksanakan SKB dan dengan CAT, hasil SKB dengan CAT merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 50% dari nilai SKB ya. Jadi kalau SKD 40, SKB 60% teman-teman ya. Nih. Ini penentuannya teman-teman ya. Dalam beberapa hari ke depan, pengumuman kelulusan akan diumumkan secara resmi oleh instansi yang kalian lamar. So, buat kalian yang kepo proses penentuan kelulusan, yuk baca infografis berikut ini ya. Ini nih ya teman-temannya. Teman-teman bisa mengakses di Twitter ASN Kini Beda ya, bkn.go.id ya. Twitter yang situs resminya. Nah, teman-teman misalkan ada yang hasilnya sama nih teman-teman, sama ya, terus gimana sih perhitungannya ya? Apabila terjadi hal semacam itu, maka penentuan kelulusan didasarkan pada prinsip yang telah diatur oleh Peraturan Menteri PAN-RB nomor 23 tahun 2019. Peraturan tersebut mengatur tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019. Berdasarkan peraturan tersebut, prinsip dan penentuan kelulusan adalah sebagai berikut.
garis bawahi teman-teman ya. Ini dia nilai total hasil SKD yang lebih tinggi ya, kalau sama nih nilai-nilainya nih. Terus apabila nilai SKD masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari tes karakteristik pribadi, tes intelijensi umum, dan tes wawasan kebangsaan. Apabila nilai tersebut masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK bagi lulusan diploma, sarjana, atau magister. Sedangkan untuk lulusan SMA sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertulis di ijazah. Bagi teman-teman yang sama nilainya hasilnya, ini karakter penentuan prinsip ya yang diatur oleh Menpan RB, dan ternyata nilai IPK dan nilai rata-rata ijazah teman-teman ditentukan di sini. Kalau teman-teman masa kumlot ya, IPK-nya tinggi, bisa mengajukan di mana sanggah ini teman-teman. Apabila nilai sama, nah penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertinggi. Kalau yang udah usianya lebih tinggi dari lawan teman-teman, bisa teman-teman lulus nih kalaupun sama nilainya ya. Nilai IPK yang tinggi, ijazah SMA atau nilai rata-rata yang tinggi, dan usia yang tinggi itu akan lulus kalau sama nilainya ya. Oke, lanjut. Nah ini teman-teman nih, saya hapus dulu. Ini dia tahapan-tahapannya teman-teman ya. Jadwal terbaru tahapan CPNS 2019. Nah, setelah mengalami penundaan, Badan Kepegawaian Negara telah merilis jadwal terbaru terkait pelaksanaan CPNS 2019. Berikut ini jadwal lengkap terbaru rangkaian CPNS yang dilakukan BKN. Nah, kita berada pada masa ini harusnya penyampaian hasil seleksi dari BKN ke instansi. Dan ini pengumuman hasil seleksi serentak tanggal 30 Oktober dan usul penetapan NIP tanggal 1 sampai 30 November 2020 ya. Oke teman-teman, itu saja pengumumannya. Semoga bermanfaat dan jangan patah semangat kalau masih sama nilainya, bisa ada masa sanggah ya. Tadi ada umur bisa menentukan ya, terus ijazah IPK bisa menentukan juga teman-teman ya. Semoga yang belum lulus atau nilainya sama masih diberikan kesempatan ya di masa sanggah ini. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.